Strategi korporasi, diversifikasi dan perusahaan multibisnis. Membangun nilai pemegang saham, justifikasi utama untuk diversifikasi. Gerakan ke arah diversifikasi ke bisnis baru tidak akan bisa membangun nilai shareholder tanpa melewati 3 uji. Yang pertama adalah uji daya tarik industri, industry attractiveness test, seberapa menarikkah industri akan dimasuki. Yang kedua adalah uji biaya masuk, cost of entry test. Biaya memasuki industri target tidak boleh melebihi potensi keuntungan yang akan diperoleh. Dan yang ketiga adalah uji mana yang lebih baik, better off test. Berbicara tentang better off test, di sini kita bertanya terhadap pilihan kita untuk diversifikasi. Apakah langkah diversifikasi kita ini akan menghasilkan sebuah efek yang disebut sinergi? Sinergi itu adalah saudara-saudara punya perusahaan A, lalu kemudian saudara-saudara mengakuisisi perusahaan B dalam rangka diversifikasi. Nah, value yang diperoleh dari perusahaan A dan B yang saudara-saudara miliki sekarang ini, itu tidak boleh 1 ditambah 1, value A ditambah value B sama dengan 2. Sinergi mengatakan bahwa yang terjadi seharusnya 1 ditambah 1 sama dengan 3. Itulah sinergi. Memilih mode untuk memasuki bisnis baru. Pilihan cara terbaik untuk memasuki bisnis baru, baik melalui pengembangan internal, akuisisi, atau usaha patungan, tergantung pada jawaban atas 4 pertanyaan penting. 1. Apakah perusahaan memiliki semua sumber daya dan kemampuan yang diperlukan, atau adakah kekurangan sumber daya kritis tertentu? Kedua, apakah ada hambatan masuk untuk diatasi? Dan yang ketiga, apakah kecepatan merupakan faktor penting dalam peluang perusahaan untuk berhasil masuk? Dan yang keempat, cara masuk mana yang paling murah? Akuisisi adalah cara yang populer untuk melakukan diversifikasi ke industri lain karena 1. Lebih cepat dibandingkan dengan meluncurkan operasi baru. Dan yang kedua, menawarkan cara yang efektif untuk melewati entry barrier. Seperti 1. Mendapatkan teknik pelaksanaan technical know-how, kemudian menjalin hubungan pemasok, supplier, kemudian mencapai economies of scale, dan yang keempat membangun brand awareness, dan yang kelima mengamankan distribusi yang memadai. Diversifikasi ke dalam bisnis yang berhubungan. Strategi diversifikasi berhubungan melibatkan pembangunan perusahaan di sekitar bisnis yang memiliki kecocokan strategis dalam aktivitas-aktivitas rantai nilai yang berhubungan. Contoh-contoh peluang kecocokan strategis diantaranya 1. Mentransfer keahlian khusus, technical know-how, atau aset strategis yang berharga secara kompetitif lainnya dari satu rantai nilai ke yang lainnya. 2. Berbagi biaya antar bisnis dengan menggabungkan aktivitas-aktivitas rantai nilai yang berhubungan ke dalam satu operasi. 3. Mengeksploitasi penggunaan bersama sebuah merek ternama. 4. Berbagi sumber daya lain selain merek yang mendukung aktivitas rantai nilai berhubungan di seluruh bisnis. Dan yang kelima, ikut serta dalam kolaborasi lintas bisnis dan berbagi pengetahuan. Oke. Kemudian dalam gambar ini kita melihat ini adalah opsi-opsi strategis dan finansial utama yang bisa diambil ketika kita mengalokasikan sumber daya finansial sebuah perusahaan yang terdiversifikasi. Yang sebelah kiri ini adalah strategic option, opsi strategis, dan sebelah kanan adalah financial option, opsi keuangan, finansial. Jadi strategic option-nya ada 3, 2, 3. Yang keuangannya, finansialnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Saya akan fokus pada financial options. Prosedur untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan strategi perusahaan terdiversifikasi dan memutuskan tindakan apa yang diambil untuk meningkatkan kinerja perusahaan itu melibatkan 6 tahap. 1. Menilai daya tarik industri, kemana perusahaan berdiversifikasi. Kemudian kedua, menilai kekuatan kompetitif unit-unit bisnis perusahaan. Lalu kemudian menggambar 9 cell matrix untuk menggambarkan daya tarik industri dan kekuatan unit bisnis. Dan yang ketiga, mengevaluasi jangkauan strategic fit lintas bisnis sepanjang rantai nilai berbagai unit bisnis perusahaan. Yang keempat, memeriksa apakah sumber daya perusahaan memenuhi kebutuhan lini bisnis saat itu. Berikutnya yang kelima adalah menentukan peringkat prospek kinerja bisnis dan menentukan kemana sumber daya harus dialokasikan. Dan yang terakhir adalah melakukan gerakan strategis baru untuk meningkatkan performa korporasi. Demikian, semoga video ini bermanfaat. God bless you all.